Halo, di sini kita akan membahas tentang Bootstrap CSS framework. Nah, setelah kita belajar tentang pembuatan HTML sederhana, ya website versi 0 dan yang terbaru kemarin itu adalah eh, biodata 1. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Bootstrap. Nah, di Bootstrap ini kita akan membahas tentang Bootstrap itu sebenarnya apa sih? Dia itu adalah sebuah framework CSS yang paling populer dan sering dipakai oleh para pengembang web untuk mempercepat dan mempermudah pengembangan antarmuka atau UI situs web. Nah, apa sih itu Bootstrap? Nah, ini Bootstrap adalah framework front end yang dikembangkan oleh Twitter. Ternyata dia itu buatannya Twitter ya, yang menyediakan kumpulan CSS, JavaScript dan komponen HTML untuk mempermudah kita ngebangun antarmuka web yang responsif dan modern dengan lebih mudah dan cepat. Nah, framework ini itu dirancang agar kompatibel dengan berbagai perangkat, termasuk itu mobile, tablet, dan desktopnya. Bootstrap itu sangat terkenal dapat membantu kita para pengembang untuk yang pertama adalah menghemat waktu dalam pembuatan UI, membuat desain yang konsisten tanpa harus menulis kode CSS dari awal. Kemudian mendukung mobile first design, kemudian menciptakan desain yang responsif secara default. Fitur utama dari Bootstrap itu adalah grid system. Bootstrap itu memiliki sistem grid 12 yang kolomnya itu responsif, yang memungkinkan kita pengembang untuk dengan mudah membuat tata letak halaman yang lebih dinamis. Grid ini fleksibel dan otomatis menyesuaikan tampilan di berbagai perangkat ya, entah itu mobile ataupun desktop. Kemudian komponen UI. Bootstrap itu menyediakan berbagai komponennya. Salah satunya navbar, button, alert, modal, card, dan masih banyak lagi ya. Komponen ini sudah diatur dengan baik menggunakan kelas-kelas CSS sehingga dapat digunakan dengan sedikit kode HTML. Jadi kita bisa custom lagi lah kalau mau. Kemudian ada responsif secara default. Bootstrap itu didesain untuk mendukung mobile first development. Artinya, tampilan di perangkat mobil itu menjadi prioritas utama dan secara otomatis akan menyesuaikan ukuran dan tata letak di perangkat yang lebih besar. Utilitas yang lengkap. Bootstrap itu menyediakan kelas utilitas untuk styling seperti margin, padding, tipografi. Tipografi itu font ya. Kemudian teks, alignment, kemudian display, dan masih banyak lagi ya, tanpa harus menulis CSS tambahan yang banyak banget, nggak perlu ya. Tapi kalau memang mau di custom juga nggak masalah lah, bisa lah kita nge-custom. Kemudian kompatibilitas di browser Bootstrap ini itu kompatibel dengan sebagian besar browser modern, itu termasuk Chrome, Firefox, Safari, dan Edge. Ini itu ngebantu kita agar aplikasi yang kita bangun ini itu tetap konsisten, tetap terlihat dan berfungsi dengan baik di berbagai browser. Kemudian customization. Nah, custom ya. Jadi kita itu bisa nge-custom. Walaupun Bootstrap itu datang dengan gaya standarnya, kita itu dapat dengan mudah menyesuaikan komponen dan tema sesuai dengan kebutuhan kita menggunakan CSS custom atau Bootstrap customizer. Jadi Bootstrap itu juga menyediakan Bootstrap Customize. Nah, kapan sih kita harus ngegunain Bootstrap? Nah, Bootstrap itu sangat cocok digunakan jika kita itu memiliki proyek dengan tenggang waktu yang ketat, kemudian membutuhkan antarmuka yang konsisten dan responsif dengan sedikit usaha, ingin memanfaatkan desain yang sudah teruji dan bisa digunakan berulang kali, kemudian tidak memerlukan penyesuaian desain yang sangat khusus. Namun, kalau ngomongin Bootstrap ini mungkin bukan pilihan terbaik jika kita ingin memiliki desain yang sangat unik dan custom, karena framework ini itu menggunakan elemen dan tata letak yang standar
yang mungkin terlihat sama dengan situs lain yang juga memakai Bootstrap. Jadi agak bosenin gitu ya. Oke, untuk kesimpulannya nggak usah dijelaskan ya. Kita akan masuk ke ini ya, indeks HTML. Nah, untuk ngebikin apa namanya? Untuk ngebikin project pakai Bootstrap, kita harus masukin yang namanya ini, yaitu Bootstrap CSS, dan satunya lagi itu namanya style apa gitu, lupa saya. Nah, ini bukan style tapi script Bootstrap bundle min JS. Nah, ini tuh yang dipakai. Jadi ini tuh memastikan kita itu memasukkan Bootstrap JavaScript dan icon di dalamnya. Oke, kita ke atas dulu ya. Kita jelasin yang pertama saya buat itu adalah navbarnya ya. Navbar seperti sebelumnya ya. Ada header, ada navbar. Nah, di dalam navbar itu ada yang namanya ini menu. Nah, di sini itu saya punya 3 menu, yaitu home, fitur, sama pricing. Nah, di sini itu kita atau saya itu membuat ini apa logonya itu namanya Hello. Nah, Hello ini pas saya klik itu nanti akan kembali ke halaman utama, yaitu index.html. Kemudian lanjut, di sini ada icon. Nah, icon ini itu dipakai untuk ini tuh icon dari apa namanya, dari Bootstrap ya. Jadi saya copy ya dari sana langsung. Jadi saya cuma custom di bawahnya saja. Ini tuh hamburger hamburger menu, atau hamburger. Jadi itu dipakai saat kita itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, hamburger menu itu seperti ini. Jadi itu saat websitenya itu tampilannya itu pakai mobile, hamburger menu bakalan muncul. Oke. Kemudian lanjut di sini, ini masih sesuai ya dengan Bootstrap ya. Kalau kalian lihat di Bootstrap ya sama kok. Kemudian ini saya cuma buat yang namanya home. Ini saya pakai index.html, kemudian fitur. Nah, fitur ini itu saya tambahkan di sini ya. Terus kemudian pricing juga sama saya tambahkan. Jadi ada 3 ya HTML ya, yaitu index, fitur, sama pricing HTML. Kemudian ada yang namanya form. Nah, form ini itu untuk apa sih sebenarnya? Ini tuh sebenarnya pencarian. Oke, bentar. Pencarian. Jadi searching ya, atau searching seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke konten utama. Nah, di konten utama saya bikin yang namanya kolom 1. Saya ambil image dari image slash YouTube. Kemudian saya ke kolom 2, saya image ini, saya tambahkan ini, dan saya tambahkan ini modal. Oke, lanjut kolom ketiga juga masih sama. Oke, nah di sini, nah modal ini itu akan nampilin pop up, ada modal dialog. Ya sama lah seperti apa pas website pertama itu atau website 0 itu juga sama pakai modal. Nah, di sini saya pakai ini UL class list group social link list YouTube. Nah, social link list YouTube ini itu ngambil dari data.js. Untuk ini modal YouTube ya.
Ini juga modal Instagram itu juga sama, modal Instagram label. Ini modal Facebook label. Ini masih sama ya, pakai footer yang saya pakai dari kemarin itu. Kemudian ini masukin apa namanya, bootstrap JavaScript. Kemudian ini memasukkan file data.js. Nah, ini ada proses custom JavaScript. Nah, untuk custom JavaScript ini itu saya buat function untuk ngebuat fungsi memuat social link berdasarkan ID. Nah, ini kan ada function load social link by ID. Kemudian temukan data berdasarkan ID tersebut. Construct link, social link, find item. Item ID sama dengan ID, sama dengannya 3 kali ya. Kemudian ini periksa jika link itu ditemukan. Jika link itu ditemukan, maka proses selanjutnya yaitu social link. Maka dia itu akan ngebikin link platform, kemudian modal list, dokumen get element by ID. Kemudian kalau memang dia itu nggak ada, maka kosongkan daftar sosial media yang ada di modal. Tampilkan link sosial media di modal. Construct list item, dokumen create element LI. Nah, ini nanti akan ngebikin struktur LI ya. Ini list item, class list 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 group item. List item inner HTML. Jadi ditambahkan ya di dalam HTML. Ahref, link URL, target blank, dan link username. Modal list, append child list item. Else console error. Artinya jika itu link tidak ditemukan, maka ya udah nggak usah diproses. Maka akan muncul console error. Kemudian ada event listener untuk menampilkan social link berdasarkan modal. Dokumen query selector data BS target ini hashtag modal for each button. Button add event listener, klik construct platform button dataset BS target replace. Ini pagar modal, petik 1 lewat social link by ID platform. Oke. Kita oh ya, saya lupa dengan ini. Saya di sini saya pakai custom CSS ya. Saya bikin manual ya sendiri ya. HTML body, kemudian konten, card image top, cards, kemudian card body sama container. Dan kita masuk ke fitur. Nah, fitur juga masih sama sih sebenarnya. Masih sama kok. Cuma bedanya di custom body ya. Custom CSS untuk sticky footer. Sini pakai body HTML, konten, main konten. Dan ini untuk navbarnya masih sama sih sebenarnya. Kemudian main konten. Main konten itu menjelaskan tentang apa fitur yang mau diberikan. Kemudian fitur 1, fitur 2, fitur 3, dan footer. Setelah itu nggak ada. Jadi dia itu cuma statik aja. Pricing juga sama kok. Pricing juga sama. Customnya itu masih sama seperti fitur. Ini navbarnya juga sama. Main kontennya itu yang berbeda, yaitu our pricing. Maksudnya biaya langganan yang mau diberikan itu apa aja. Ada basic plan itu kisaran $10 per bulan. Kemudian ada pro plan untuk 20 $20 untuk sebulan. Ini dipakai untuk profesional dan small business, artinya bisnis kecil. Nah, untuk $10 per bulan ini untuk individu yang baru memulai. Kemudian ada enterprise plan, itu $50 per bulan, yaitu untuk dipakai yang lebih besar, large organization with complex need, yaitu yang memiliki kebutuhan besar lah.
Seperti itu, kita lanjut ke data.js ya. Data.js-nya sebenarnya cukup sederhana sih sebenarnya. Ini kan saya map dulu ya di sini ya, yaitu ada link saya. Terus kemudian ada data.js, construct social link, ID 1, ID 2, ID 3, ada YouTube, Instagram, sama Facebook. Seperti itu sih sebenarnya. Kalau diproses di browser itu nanti tampilannya seperti ini. Ntar saya pindahkan ke browser yang biasanya saya pakai. Nah, di sini. Nah, ini untuk home-nya. Kemudian ada fitur. Fitur itu masih statis ya. Kemudian pricing juga statis dia. Maksudnya gak ada data yang akan ditampilkan. Nah, di home-nya ini saya bikin sedikit lebih dinamis. Nah, seperti ini. Kalau saya klik itu akan redirect ke YouTube saya. Kalau ini dia itu akan redirect ke Instagram saya. Untuk kolom dia akan redirect ke Facebook saya. Seperti itu. Ya cukup sederhana sih sebenarnya projectnya. Mungkin cukup sampai sini untuk pembahasannya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.